Hari ini aku sama Mike lagi ada di restoran Jepang yang letaknya ada di Hotel Le Méridien, Jakarta. Mereka punya set menu Jepang yang paketnya itu worth it dan banyak banget variannya. Dan aku mau ngajak kalian buat recreate menu-menu tersebut di rumah. Tapi sebelum kita mulai masak, kita balik dulu ke restorannya yuk buat cobain makanan-makanannya yang kira-kira gimana ya rasanya. Untuk kakak yang kita serve itu ada apa lagi? Dalam paket menu opulen akan ada 3 appetizers, 3 main course, dan 1 dessert. Banyak kan? Total menunya itu ada 7, dan paket ini termasuk paket yang main course-nya dapat 2 jenis, yaitu seafood dan daging. Yang pertama amuse bouche-nya, makanan bite size jadi suka. Ini telur. Ini telur dadar Jepang. Kalau tamago Jepang itu manis. Nah ini namanya asparagus beef roll. Kita cobain ya. Lembut banget. Kita mau coba sih edamame garlicnya. Dia kayak kacang biasa sih. Kacang polong tapi bentuknya lonjong. Dia ada butter sama garlicnya. Next kita mau cobain tuna sashimi yang bentuknya kayak bunga mawar. Bentuknya seperti mie. Yang berikutnya ini nasi goreng wagyu. Nasi gorengnya yang perak tapi wangi banget, smoky banget. Terus si wagyunya even dia kecil-kecil tetap bisa ada rasa juicy-nya di mulut. Terakhir, ini adalah steak tapi banjir. Kayak ikan gurame. Lebih lembut gitu jatuhnya. Lanjut, terakhir ini si Angus beef steak. Aku pesennya yang medium rare biar masih bisa ngerasain tekstur kelembutan dagingnya. Akhirnya kita sampai di penghujung dessert. Namanya yuzu mousse orange gelato. Jadi ini berbau dengan jeruk. Asam. Oh. Kalau rasa memang nggak kuat asam. Jadi kalau yang asam-asam serahkan ke saya. Udah selesai makan, cukup kenyang ya makan satu set itu. Nanti kalau kita udah pulang, kita coba bikinin kamu menu set Jepang yang versi rumahannya. Gimana? Oh, boleh juga tuh. Seru kan? Iya. Udah sampai rumah. Kita mau coba bikinin kalian set menu Jepang yang versi rumahannya. Cuman kalau misalkan kalian mau coba juga makan di Nonama, boleh banget. Karena kemarin kita juga udah coba makanannya enak-enak semua, tempatnya juga bagus. Jadi worth it untuk didatengin. Tapi sekarang kita mau coba bikinin kalian yang versi rumahannya. Yuk, masak. Oke, jadi ini bahan-bahan yang akan gue pakai, dan bahan-bahan ini gue belinya di e-commerce. Dan menu yang kita akan bikin itu adalah garlic butter edamame. Main course-nya akan bikin sushi, ada nasi goreng wagyu, dan terakhir kita mau bikin ice cream. Menu yang kita bikin pertama mau es krim dulu. Es krimnya cuma butuh 2 bahan, whipped cream sama matcha powder aja. Dan kalau kalian mau bisa cek link di bawah. Kita masukin whipped creamnya. Terus masukin air, tapi harus air dingin ya. Baru kita mixer. Nah ini kita masukin deh si bubuk apa namanya? Green tea matcha. Kita kasih, karena dia manis, jadi kasih 2 aja ya. 2 sendok. Udah nyampur matcha sama si whipped creamnya lumayan ya. Ini kita masukin ke cetakannya. Tadi whipped cream mahal nggak tuh harganya itu? Enggak, harganya itu sekitar 40 ribuan. Tapi dengan 40 ribu itu kalian bisa bikin banyak es krim. Tutup dulu biar nggak bau kulkas. Es krim udah masuk kulkas, kita mau bikin appetizer-nya dulu. Ini kacang polong versi lonjong. Kayak apa ya? Kayak pete. Tuh. Bungkusannya kayak pete tapi bukan pete. Ini kita mau rebus dulu sebentar aja edamamenya. Selama paling lama 5 menit. Udah mateng. Sekarang kita mau bikin garlic butternya. Ini pasti butter masuk. Kalau kalian nggak mau beli butter, bisa diganti pakai margarin. Aku tuh pernah nemu ada margarin dari Blue Band yang rasa sapi ataupun rasa ayam itu bisa dipakai karena udah gurih. Jadi pasti enak. Terus kita masukin bawang putih. Ini udah dicincang kecil-kecil, ini udah wangi banget nih. Terus kita masukin edamamenya. Aduk. Appetizer jadi edamame garlic butter. Sekarang mau bikin nasi sushinya. Ini kita campurin air sama cuka. Nggak usah terlalu banyak cukanya. Terus kita kasih gula. Aduk sampai rata. Kita mau bikin nasi sushinya.
Untuk nasi sushi, beras apa aja tuh bisa. Nah ini air sama cuka dan gulanya dimasukin dikit-dikit aja biar nggak becek. Aduk. Mumpung masih panas. Aku pernah lihat di YouTube apa di mana ya, kalau lagi nyampurin air gini tuh biasanya dikipas-kipas. Kayak, tapi aku gak ada kipas, pakai tangan aja. Terus kita tinggal gulung-gulung pakai isiannya itu pakai kepiting, ini crab stick, terus timun sama telur aja. Ini kita taruh nasinya dulu. Biasanya orang pakai tangan gini, biar rata. Jadi nasinya tuh nggak ketebelan di dalam gitu. Gini aja cukup tuh. Walaupun masih bolong-bolong ya. Urutan bahannya tuh bebas, tapi aku mau masukin sayuran dulu. Sayur, ini apa ya? Timun, telur, gini. Baru dalamnya kita kasih crab stick. Nah, kasih keju. Kalau beli plastik gitu di mana sih, Bu? Lucu banget bisa dipencet keluar gitu. Nah, ini sebenarnya ada plastik zipper yang aku taruh kejunya di ujung plastik. Kita langsung gulung aja. Tuh. Tinggal pelan-pelan ditahan-tahan. Hap. Ngek. Jadi kan, nggak apa-apa berantakan. Makannya di rumah kan. Kita bikin yang kedua. Yang kedua sama juga aja isiannya, tapi beda di luarannya. Telur masuk, ini kayak gini. Hap, ngek. Kita kasih keju di atasnya. Kita kasih keju. Untuk keju slice kayak gini, merek Procis, ada yang quick melt. Jadi dia lembaran-lembaran kotak kayak gini juga. Kita bakar sampai meleleh. Wah. Ya sampai semuanya kena dan melilih. Sekarang kita potong sushinya. Cakep ya. Ada crab, ada kayak pelangi tuh nggak? Merah, kuning, hijau, crab, timun, dan telur. Ini kita langsung aja taruh di sini. Kenapa lengkap? Karena kita mau masukin tengah-tengahnya sih yang ada kejunya. Hap. Nah, kita lihat dalamnya. Wih, merah, kuning, hijau. Di langit yang sushi. Kita taruh di antara si sushi yang plain. Udah selesai. Sekarang kita mau bikin menu terakhir, yaitu nasi goreng wagyu. Cuman wagyunya itu, kalau wagyu kan agak cukup mahal ya dagingnya. Jadi kita beli yang versi terjangkaunya. Ini kalau nggak salah aku beli harganya 43 ribuan. Ini kita mau potong wahyuannya dulu. Mau jadi kotak-kotak kecil. Segini tuh, kita potong dadu semuanya. Udah selesai dipotong, dia bentuknya jadinya kayak kotak kubus gitu ya. Sekarang kita mau bumbuin. Kita bumbuinnya simple aja, cuma pakai 2 bahan ini, lada dan garam aja. Kalau kalian mau pakai lada yang gilingannya kasar boleh, mau pakai yang halus gini juga boleh. Terus wok. Ini kita pakai minyak bekas edamame. Ini oseng-oseng aja sampai dia matang. Sekarang kita mau bakar biar lebih agak smoky gitu ya. Kita kayak mau ngebakar sate tapi tanpa areng. Dia agak ini kan hitam-hitam gitu kan. Kalau dimakan di mulut, Sekarang kita mau masak nasi gorengnya. Kita pakai minyak dari si daging tadi, terus masukin bawang putih, bawang bombay. Sekarang kita masukin telur. Kita bakal bikin nasi gorengnya yang nasi goreng pucet gitu loh. Masukin nasi. Udah jatuh sing. Kita masukin bumbu. Kecap asin dulu. Kita aja. Kaldu ayam. Ini udah cukup wangi ya. Tadi habis dibakar. Sentuhan terakhir aku pakai kucai karena habis daun bawangnya. Udah aduk. Kalau kalian mau ganti daging sapi atau daging steaknya, bisa diganti pakai dada ayam atau paha ayam. Itu juga enak. Miring. Kita kelilingin aja.
Tuh, udah jadi. Jadi. Tuh, jadi guys, matcha ice creamnya. Mari kita serve ke Bapak Mike. Kira-kira gimana reaksi dia memakan satu set menu Jepang ala rumahan ini? Menu Jepang ala rumahan, ya ampun. Kita antarin ke Bapak Mike. Rasaimase. Ting, ini makanannya ting. Tidak sempurna, rasaimase. Saya mohon jelaskan dulu ya, makanannya apa saja. Di sini ada sushi platter yang atasnya keju walaupun isiannya semuanya sama. Lalu ada appetizernya edamame butter, garlic butter, ada nasi goreng wahyu, sama ada ice cream matcha. Yang aku mau coba yang pertama sushinya ya. Wanginya berasa kayak makan sushi di resto. Enak-enak mau cobain yang ini, yang ada kejunya ya. Kita makan sushi yang kedua, ini dicocol. Nah, kayak keju ya. Aku suka yang keju. Yang polos juga enak karena pas masuk mulut tuh wangian di mulutnya langsung kebayang kayak lagi makan ini di mana nih? Di restoran ya? Gitu. Sekarang kita cobain yang appetizer. Tadi keburu ke main course karena nafsu pengen makan sushi. Dia berbulu. Ini lama ya kemarin. Lama. Ini yang main course keduanya ya. Nasi goreng wahyu. Dagingnya smoky banget, smoky, gurih, umami gitu, manis, langsung kayak berdansa di mulut. Wah, enak. Kita makan dessertnya. Karena udah pakai krim, jadi kayak wangi susu, jadi nggak terlalu bau matcha gitu. Guys, terima kasih banget yang udah ngikutin kita makan dan masak hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget di like dan di subscribe juga channelnya. Dan kalau kalian punya request resep resto lain mana lagi yang bisa kita recreate, siapa tahu kita bisa bikinin buat kalian. Langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat coba resepnya dan selamat makan. Bye-bye.